Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini saya ambil dari Pak Sam Richard, seorang ahli sosiologi di Universitas Amerika Serikat. Pada presentasinya di TEDx. Jadi, ketika saya muda, saya berpikir bahwa kebebasan yang saya miliki dan kemerdekaan yang saya genggam adalah dua hal yang paling berarti dalam hidup ini. Dan pada kenyataannya, pada saat itu saya berpikir bahwa kebahagiaan hanya datang jika saya mengendalikan takdir ataupun harapan yang saya inginkan, di mana kebebasan dan kemerdekaan dari pengaruh orang lain. Seperti yang banyak kita dengar dari anak-anak sekarang, ini hidup gue, terserah gue mau apa. Maknanya tidak lebih dari tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi pilihan mereka. Pada tahun 2018, saya mengikuti kursus kepemimpinan di Amerika Serikat dan juga beberapa kelas online di sana, dan saya terpukau dengan Bapak Sam Richard ini saat mencari informasi tentang Amerika Serikat juga di Universitas Amerika. Salah satunya berkaitan dengan sosiologi. Saat itu saya menyadari bahwa ilmu sosiologi menyatakan bahwa kita dibentuk dari orang lain. Jadi kita bukan terbentuk sendiri, kita dibentuk oleh orang lain yang ada di lingkungan kita. Jadi bagaimana kita bisa bebas? Tapi tetap saja saya merasa saya bebas kok. Kan sampai di sini, saya sampai di sana karena keputusan saya sendiri. Tidak ada satupun orang yang mempengaruhi, mau harus ke sini, mau ke sana, enggak. Jadi saya berpikir bahwa sosiologi berada di dasar manusia atau sebagai fondasi hubungan manusia, karena keseimbangan antara kemerdekaan dan kebebasan yang saya anut dalam hidup saya. Namun di saat yang sama, saat itu saya mencoba berpikir kembali, saya bukan satu-satunya di sini. Banyak orang di sini, meskipun ada latar belakangnya berbeda ataupun perjuangannya berbeda-beda. Jadi tentu saja kita mirip nasib kita, karena kenyataannya itu semua karena keputusan kita sendiri. Seperti saya berangkat ke Amerika, di mana lingkungan kerja saya maupun keluarga saya tidak ada yang punya harapan ke sana ataupun mimpi yang sama dengan saya. Namun saat saya mendalami sosiologi, ternyata konsep dari sosiologi secara sederhana seperti ini. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu bayangkan, dan apapun yang kamu harapkan, bahkan hal terkecil sekalipun, di setiap menit dan tindakan pribadi sekalipun, itu semua terbentuk oleh faktor-faktor dan ditekan oleh lingkungan di luar kendalimu. Meskipun kamu tidak pernah melihat faktor tersebut, siapa yang mempengaruhi kamu mungkin tidak pernah tahu itu siapa, tidak pernah tahu itu apa. Namun dengan hal itu kita bisa merenung bahwa kebebasan dan kemerdekaan yang kita miliki itu seakan menjadi ilusi. Hal tersebut membuat saya berpikir sosiologi sebenarnya bukanlah dasar manusia untuk berpijak, namun sosiologi itu berada di atas kita, di atas sebagai penentu hubungan manusia. Hubungan manusia itu bagaimana berjalan. Sekarang saya berikan suatu contoh sederhana. Coba bayangkan, saya sekarang berada di suatu ruangan. Saya mengalami hari-hari yang sangat suram, sangat keras. Saya tidak bahagia. Saya merasa sangat sakit dan saya sedang berjuang saat ini. Hari ini adalah hari yang terberat dalam hidup saya. Dan saya berpikir untuk mengakhiri semua ini. Saya berpikir untuk mengakhiri hidup. Dan saya memiliki racun
ataupun hal yang bisa membuat saya bunuh diri, dan saya harus membuat keputusan yang merupakan keputusan yang sangat personal, yang sangat bersifat pribadi, yang akan saya ambil dalam hidup saya. Tidak ada yang bisa mempengaruhi saya untuk melakukan ini. Tidak ada yang sebanding dengan itu. Tidak ada yang bisa mencegah saya. Apa yang akan saya lakukan? Pada saat itu saya tidak memikirkan orang lain. Saya hanya memikirkan bagaimana saya lepas dari semua masalah ini. Jadi, apa yang dikatakan sosiologi tentang perilaku tersebut? Mungkin keputusan contoh tadi adalah keputusan yang bersifat pribadi. Namun, pada tingkatan tertentu, ini adalah peristiwa sosiologi yang mendalam. Ada dua hal yang bisa membantu kita dalam memahami hal ini. Pertama, tingkat bunuh diri selalu stabil setiap tahunnya. Mereka tidak berubah signifikan. Berdasarkan data yang saya lihat pada Institute for Health Metric and Evaluation dalam allworldindata.org menunjukkan bahwa tingkat bunuh diri Indonesia itu stabil dalam angka 3,07 orang per 100 orang per tahun. Saya lihat data sebentar. Data itu ada pada tahun 2015 sampai 2017. Padahal kita berpikir hal yang diputuskan oleh orang yang bunuh diri adalah keputusan yang sangat pribadi dan sangat bebas, bukan? Tapi tanpa disadari, mereka adalah gabungan dari struktur sosial yang ada, di mana struktur tersebut mempengaruhi mereka untuk bunuh diri. Coba kita pikirkan apakah mungkin jika mereka bebas dan melakukannya berdasarkan keputusan mereka sendiri. Hal yang kedua, apapun kelompok masyarakat mereka, apakah itu adalah kelompok orang kaya, orang miskin, atau kita sebagai Muslim, sebagai Nasrani, Yahudi, Buddha, ataupun tingkat pendidikan kita yang membedakan kita, tingkat kesejahteraan, apalagi tempat tinggal, jenis kelamin, kelompok ini yang saya sebutkan tadi memiliki tingkat bunuh diri yang berbeda-beda. Sebenarnya kalau kita berpikir semua manusia itu dilahirkan sama, kenapa tingkat bunuh diri itu bisa berbeda? Seharusnya kan mereka juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi hal ini terjadi karena kita adalah bagian dari struktur kehidupan sosial yang membentuk kita. Jadi orang yang saya gambarkan duduk tadi, saya menggambarkan saya sendiri duduk di ruangan yang sunyi tadi, dan berencana untuk melakukan bunuh diri, tidak berpikir tentang sosiologi, tidak memikirkan tentang tahun depan saya mau ngapain, enggak, hanya hari itu saja. Tapi bagaimana jika mereka memahami sosiologi, atau coba berpikir secara menjadi sosiolog, apa yang akan terjadi? Pemikiran pertama, orang tersebut akan melihat kenyataan bahwa dia tidak pernah sendirian. Kita semua terhubung. Orang tersebut akan melihat bahwa masalah dia bukan masalah dia sendiri. Itu masalah orang-orang di sekitarnya juga. Setiap masalah yang kita miliki, kita atasi, itu adalah masalah kita.
dan kita bagikan pada semua orang. Dalam sosiologi kita bicara tentang sociological imagination. Masalah pribadi merupakan isu publik. Pemikiran kedua tentang inspirasi. Saya terinspirasi karena saya terhubung dengan orang lain yang mana tindakannya saya pastikan berakibat kepada orang lain, secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi tanpa kita sadari, setiap hal yang kita lakukan, kita melakukannya untuk orang lain. Begitu juga sebaliknya. Contoh sederhananya seperti ini. Saat kita berbelanja di suatu tempat yang kita sama sekali tidak tahu, tidak kenal sama dia, kita belanja di tempat A, tahu namanya si A. Pertama kita belanja ke sana, kita pasti mempengaruhi sikap dia, mempengaruhi ekonomi dia. Dan juga si A tersebut, tempat kita berbelanja, juga melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Saat kita misalnya belanja minuman saat kita haus, si A tersebut menyediakannya untuk kita. Itu yang maksudnya kita itu, setiap tindakan kita itu berdampak secara tidak langsung kepada orang lain. Yang terakhir, yang paling menarik dari pendapat Bapak Richard, kelompok yang kita sangat terhubung, mungkin bukan kelompok keluarga, mungkin bukan orang-orang yang memiliki hobi sama dengan kita, grup yang terhubung dengan kita, mungkin saja kita tidak pernah bertemu dengan dia, tidak saling kenal kita. Itulah yang dinamakan the wisdom of sociology. Karena walaupun kita tidak pernah bertemu, kita sangat terhubung. Contohnya seperti ini. Saat kita mengalami masa-masa sulit dalam pekerjaan, ataupun di sini ada yang masih single, masa sulitnya dalam percintaan, kita merasa orang yang paling sial di dalam dunia ini. Namun, jika kita melihat dalam the wisdom of sociology, kita akan dapati bahwa kita bukan satu-satunya di dunia ini yang mengalami hal itu. Selalu ada orang yang mengalami hal yang sama dengan kita, meskipun kita tidak mengenalnya. Saat kita tahu orang tersebut juga merasakan apa yang penderitaan kita rasakan, kita akan merasa terhubung. Karena memiliki penderitaan yang sama, kita tahu perasaannya seperti apa. Jadi, jika melihat dari sudut pandang tersebut, kita akan merasa bahwa kita tidak pernah sendirian. Prinsip dari Bapak Richard sendiri menyatakan bahwa the wisdom of sociology, I'm humanity, we are humanity. Terima kasih banyak.